Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli ya. Oli macam bagaimana yang tahan pure dilution ya, terutama. Kalau tahan vampir oli, masalahnya motor penulis nggak mengalami vampir oli. Kalau soal oli yang tahan vampir oli, penulis cuma terima dari masukan-masukan yang sudah coba. Kendaraan vampir oli itu pertama, olinya habis karena memang ada bagian seal yang aus, olinya rembes, entah rembes ke ruang oli, ke ruang bakar ya. Jadi bisa rembes ke ruang bakar, bisa rembes keluar mesin ya, itu satu. Yang kedua, kalau kena panas, jadi olinya habisnya karena beruap. Jadi karena beruap, olinya cepat habis. Solusinya gimana kalau oli habis gitu ya? Oh ya, vampir oli itu adalah istilah kalau olinya itu cepat habis ya. Kalau oli cepat habis, ada dua solusinya berdasarkan dari ya problem yang terjadi. Untuk kasus yang pertama, rembes gara-gara seal, habis gara-gara rembes ke ruang bakar, habis gara-gara rembes ke keluar mesin ya. Itu solusinya adalah oli Mesran B40 atau SAE 40 campur Vilma atau KCO, campur minyak goreng, antara 10 sampai 20% atau ya tergantung kebutuhan lah ya. Jadi selama ini sudah ada beberapa testimoni pakai oli yang campuran seperti itu bisa mengurangi terjadinya vampir oli. Jadi olinya jadi lebih awet ya. Olinya jadi lebih awet, bahkan sealnya nggak rembes lagi. Sudah ada cerita seperti ini. Terus yang berikutnya adalah kalau olinya habis karena penguapan. Nah, kalau karena penguapan ini solusinya ya tentu oli yang tidak mudah menguap. Kalau dari cirinya ya, entah mengapa oli yang warnanya bening dari yang uji panggang yang penulis lakukan, oli yang warnanya bening itu cenderung lebih mudah menguap daripada yang warnanya keruh. Jadi mungkin ada yang ngomong kalau oli PAO, oli ester, oli sintetik lah ya, itu warnanya bening. Nggak tahu juga ya, karena penulis pernah coba red line ya, itu red line itu polyol ester malah campur PAO, itu nggak bening warnanya. Oli Amsoil itu juga nggak bening warnanya, nggak sebening yang oli misalnya Idemitsu, Eneos, BM1, nggak sebening itu warnanya. Oli apa maneh, FK yang PAO ester nggak bening warnanya. Raveno ester nggak bening warnanya. Delvac One nggak bening warnanya. Justru oli-oli yang bening itu
yang lebih mudah habis. Jadi walau dibungkusnya tulisannya full sintetik gitu ya, tapi kalau olinya bening itu tetap cepat habis. Nggak peduli tulisannya 100% sintetik, full sintetik, macam-macam lah ya, itu olinya cepat habis, lebih cepat habis daripada yang warnanya keruh. Ini hasil uji percobaan dari puluhan oli, lebih dari 50, mungkin 80 lah, lupa penulis. Karena penulis melakukan uji panggang oli ya nggak mulai dari awal-awal ya, agak telat. Tapi sudah berapa video, 80 video kan cukup banyak itu. Jadi kalau mau oli yang tidak mudah habis, cek dulu warnanya. Yang warnanya keruh itu lebih cenderung lebih tahan penguapan. Walau itu bukan jaminan ya, kita ngomong cenderung, kecenderungan. Karena misalnya ya Meditran SX gitu, itu kan warnanya termasuk keruh, tapi ya lebih cepat habis dari Meditran B40 atau SI40. Dan ya dan seterusnya lah. Sekarang masih cuma bahas fuel vampir oli ya. Niatnya mau bahas fuel dilution. Penulis kepikiran bahas fuel dilution karena ini motor ini sekarang olinya sudah sampai 1062. Sempat lihat enggak? Jadi sekarang pemakaian olinya sudah 1062. Artinya cukup banyak lah olinya ya. Cukup lama lah dibanding dengan oli-oli lain. Beberapa oli bahkan sebelum 100 km sudah penulis drain karena suara mesin sudah kasar sekali kan. Nah ini olinya enggak. Kondisinya bisa dibilang hampir sama ya ketika barusan ganti oli. Padahal oli-oli yang harganya 80.000, 110.000, 150.000, 200.000, ada yang 100 km sudah nggak tahan di motor penulis. Nggak bahas di motor yang lain, karena contohnya motor Suzuki Next 2 penulis sama Honda Beat itu pemakaian olinya amit-amit awet ya, jauh lebih awet daripada di motor ini. Tapi kita nggak ngomong motor lain, kita ngomong motor ya yang fuel dilutionnya parah. Jadi NMAX ini fuel dilutionnya parah ya. Fuel dilution itu adalah ketika bensin rembes ke ruang bakar. Penulis sudah pakai beberapa solusi untuk mengatasi fuel dilution ini. Beberapa cara itu contohnya adalah dibikin boros, gak ngefek. Jadi NMAX penulis ini kan kebetulan apa ya, ada setelan, istilah-istilah CO gitu ya. Setelan CO memungkinkan motor dibuat boros atau irit. Penulis untuk membuktikan apa ya, penjelasan kan ada referensi yang menyebutkan bahwa kalau AFR-nya tidak ideal, itu fuel dilution akan makin parah. Terlalu irit akan terjadi fuel dilution, terlalu boros akan terjadi fuel dilution. Penulis coba boroskan, apakah makin parah? Enggak juga ya. Apakah makin mendingan? Ya cuma sedikit.
Jadi penulis cenderung setuju dengan penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa kalau AFR-nya mendekati ideal, artinya ideal itu kan 12,5 banding 1, atau kalau di Indonesia mungkin lebih tepatnya 12,0 atau 11,5 banding 1. Nah, dalam kondisi seperti itu, emang ya fuel dilusinya berkurang. Ya. Terus setelah penulis rupa lagi setelan CO-nya jadi +3, setelah sebelumnya sempat +8, ya fuel dilution jadi kayaknya memang makin parah. Jadi terlalu irit itu memang memperparah fuel dilution. Ini nggak memberitahukan kondisi lain-lain, tapi cuma satu faktornya saja ya. Karena fuel dilution yang terjadi di motor penulis itu ya kemungkinan masalah hardware, karena sudah pernah cukup lama pakai Yamaha Loop, motor Yamaha yang kelamaan pakai Yamaha Loop, yang pernah jajal pakai Yamaha Loop, pernah dijalankan pakai oli Yamaha Loop, bakal kena penyakit vampir oli dan fuel dilution. Karena oli Yamaha Loop itu buruk sekali ya. Yamaha Loop Supermatic itu kualitasnya tidak sesuai untuk pemakaian di Indonesia, tidak layak pakai. Bukan kurang ya, tapi tidak layak pakai. Nah, kondisi sekarang, intinya kondisi sekarang motornya sudah parah. Oh yes, yang cara lain yang sudah pernah penulis tempuh itu adalah ganti busi. Sekarang businya pakai busi yang tajam ya, busi NGK Platinum. Antara Platinum dan Iridium nggak ada beda performanya ya. Jadi kalau dari websitenya NGK sendiri, antara Platinum dan Iridium sepertinya cuma beda dari umur atau masa pemakaiannya, dari awetannya. Nggak ada kehebatan lain Iridium dibanding Platinum kalau nggak salah ya. Kalau yang lebih tinggi lagi, apa sih jenenge, busi NGK 1 lagi itu ya, bahan apa ya, aduh lupa kodenya, pokoknya yang lebih mahal dari Iridium. Nah, itu baru meningkatkan performa pembakaran jadi lebih cepat katanya. Tapi penulis nggak pakai itu, mestinya perlu dicoba yang itu, yang meningkatkan pembakaran. Itu mestinya mengurangi fuel dilution itu kalau memang membuat pembakaran terjadi lebih cepat. Tapi menurut penulis fuel dilution ya kebanyakan itu terjadi sebelum pengapian terjadi, karena ya penulis sudah pakai modif macam-macam, mestinya ruang bakar itu bersih. Jadi menurut penulis fuel dilution itu terutama terjadi sebelum terjadi pembakaran. Jadi pakai busi itu nggak banyak ngaruh. Tapi solusi busi sudah penulis coba dan nggak ngaruh ya. Karena ya yang lain-lain, efek faktor yang lain-lain yang lebih memperparah. Nah, dalam kondisi seperti ini oli-oli itu umurnya pendek banget. Oli Shell Rimula R4X yang di testimoni yang orang-orang ngomong itu awet ya, di motor penulis juga awet. Ya mungkin memang ya karena pemakaian motor penulis kayak gini ya, kalau jalan lengan gaspol ini tentu betul-betul menguji kemampuan oli. Dipakai ngebut gitu, kemampuan oli betul-betul teruji. Tapi ya penulis memperlakukan semua oli yang penulis pakai kayak gini. Gak peduli oli ini apa, ya pakai tetap. Kenapa? Sudah pakai oli mahal-mahal kok malah harus jalan kayak priayi ya. Kalem-kalem 40-30 km per jam di jalan lebar, jalan di tengah-tengah. Enggak. Jadi penulis jalannya ya
Terus kayak gitu saya naik. Dan ya oli-oli yang katanya awet, yang katanya bandel tahan, ternyata nggak tahan di motor penulis. Kebanyakan oli cuma 150-an lah, 120 kalau sekarang ya. 120 150 kalau kondisi motor penulis sekarang. Itu oli yang kira-kira API-nya bener lah, oli yang ada logo API-nya. Oli yang ada logo API-nya, pemakaiannya bisa 150 km. Oli yang nggak ada logo API-nya kayak Delvac MX lokal, kayak Shell Rimula R4X, R2, Shell DXR 3, wah, banyak ya pokoknya oli HDO termasuk GTT lah, macam-macam. Itu kemampuannya malah kurang ya. 120 itu maksa. 80 km wis kepikiran ganti. 40 km termasuk wis kok sudah begini gitu ya. Oli yang lebih kuat itu adalah oli PAO. Oli PAO itu ya 200 km-an lah. Contoh oli Ravenol TSI, Fastron full sintetik, Delvac One itu 200 km-an lah, di atas rata-rata masa pemakaiannya, tapi masih termasuk pendek ya. Dan penulis nggak nyangka pakai oli yang terkenal murah, terkenal hina, terkenal bukan API SN, terkenal mineral ya, bukan full sintetik. Yang kalau diomongi, oh ini oli mineral ini cuma bisa untuk 1500 km atau 2500 km kalau di mobil gitu ya, katanya mekanik. Tapi kejutan sekali untuk penulis bahwa olinya ternyata bisa benar-benar awet. Justru oli yang diremehkan orang-orang itu ya terbukti ini 1069. Dan kondisi sekarang olinya masih halus. Seandainya penulis habis jalan gini terus berhenti, halus banget suara nih. Jangankan gitu, penulis sepas gas gini, halus banget. Ini apa? Di sebelah motor temannya penulis nih, NMAX juga. Lebih keras suara NMAX sebelah itu. Padahal itu mestinya suaranya termasuk halus itu. Gandeng motor lain suaranya masih halus, padahal pemakaian 1069. Padahal yang oli-oli kayak seri Rimula R4X itu Medit apa Delvac MX gitu, yang sudah buatan federal. Pemakaian 80 km suaranya wis lebih kasar dari kendaraan lain. Jadi drastis ya bedanya ya. Terus apa yang bikin olinya itu awet ya? Apa yang bikin olinya kuat? Sepertinya yang betul-betul bikin oli itu tahan revolution, yang membuat tahan itu artinya olinya bisa tetap melindungi mesin dengan baik. Itu terutama dari film strength ya. Film strength, dari kemampuan lubricity-nya, kemampuan lubricity yang proporsional dengan kemampuan solvensi atau pelarutannya. Jadi oli yang pelarutannya baik itu lubricity-nya juga baik. Ini yang penulis pakai sekarang merupakan oli grup 1, ditandai dengan power point-nya cuma min 9 derajat Celcius. Oli yang power point-nya segitu udah beku, itu adalah oli generasi lama, oli yang pakai kilang minyak paling kuno teknologinya.
Tapi ya terbukti hasilnya memuaskan. Terus yang juga menambah kemampuan oli untuk bisa awet itu adalah pemakaian minyak goreng. Dan ini penulis pakai yang resep paling manjur untuk bikin awet. Apa itu? Sekarang pakai Vilma 100 ml dan pakai minyak jagung merek Dianas kalau nggak salah. Jadi campuran minyak jagung dan minyak sawit itu yang paling pas, paling cocok. Yang kalau kita beli ya, kita beli produk jadinya itu merek KCO. Merek KCO itu merupakan campuran antara minyak jagung dan minyak sawit. Bisa dilihat di label belakang botolnya. Oh, no tulisannya bahan minyak jagung dan minyak sawit. Gak salah kayak gitu. Nanti penulis tunjukkan lah. Resepnya seperti itu. Juga sama PDMS juga ya. Kalau yang gasoli G1000 yang penulis pakai juga di oli ini itu untuk membantu licinnya ya, aditif licinnya. Entah mengapa aditif pelicinnya gasoli G1000 itu bisa betul-betul lengkap halus atas bawah. Yang berpengaruh sama fuel dilution menurut penulis yang faktor lain itu adalah dari aditif minyak silikon PDMS. Perhatikan ya, untuk pakai minyak silikon, aditif minyak silikon itu pilih yang tahan panas ya, karena penulis pernah melakukan uji panggang, uji pemanasan, dan beli di tempat yang sama, gak jelas mereknya apa. Yang satunya 350 CPS, yang satunya 1000 CPS. Yang 350 CPS tahan panas, yang 1000 CPS rusak jadi jelly ketika panas. Jadi harus hati-hati ya dalam memilih minyak silikon. Minyak silikon rasanya ya itu membantu mengurangi fuel dilution. Kok bisa mengurangi? Karena minyak silikon itu kental banget ya. 350 CPS itu kental banget ya. Coba dibandingkan dengan oli mesin yang di suhu 40 derajat. Itu kekentalan ada di 120 CPS kalau oli 20W50 kalau nggak salah. Kalau yang 10W40 80-an CPS. Jadi itu ya resepnya ya. Pakai mesan SI40 atau B40, campur minyak goreng, minyak jagung, minyak silikon. Minyak sawit, minyak jagung, minyak silikon. Wis, itu resepnya. Maaf, molor-molor dipanjang-panjangkan videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.